Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Shalom keluarga Gracia, senang sekali pada sore hari ini kita kembali di dalam acara Mutiara Jiwa. Sebentar kita akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar di dalam acara Mutiara Jiwa itu boleh menjadi berkat bagi tiap-tiap kita. Sebentar kita akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Saya beri tema tentang berdoa. Nanti kita akan bersama-sama membahas tema ini. Tetapi sebelum kita membahas tema ini, mari kita bersama-sama menundukkan hati kita berdoa kepada Tuhan, meminta pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kembali kami boleh ada di dalam acara Mutiara Jiwa. Kami mau menyerahkan hati kami menyerahkan pikiran kami. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada sore hari ini, itu boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi tiap-tiap kami. Kami menyerahkan waktu ini juga Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menolong, memimpin sepanjang waktu acara Mutiara Jiwa ini, supaya segala sesuatu berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, keluarga Gracia. Nah, pada sore hari ini saya mengambil tema tentang berdoa. Ya, berdoa itu salah satu sikap. Ya, bukan hanya sikap secara fisik, secara jasmani, tetapi berdoa juga adalah salah satu sikap hati. Lalu berdoa juga bukan hanya berarti kita memohon atau meminta kepada Tuhan pada waktu kita mengalami atau membutuhkan sesuatu, baru kita datang kepada Tuhan berdoa. Ya, tetapi berdoa lebih daripada sekedar kita memohon atau meminta kepada Tuhan. Doa adalah satu hubungan kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bahwa kita mengenal Tuhan, bahwa Tuhan mengenal kita. Dan hubungan pribadi kita adalah melalui doa. Ya, salah satunya melalui doa selain dengan pembacaan firman Tuhan. Nah, pada sore hari ini kita mau sama-sama belajar tentang berdoa. Ada beberapa poin yang saya rindu sampaikan dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi tiap-tiap kita. Ya, poin yang pertama adalah berdoa adalah tanda dari penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Penyerahan kita, hidup kita sebagai manusia kepada Tuhan. Berdoa berarti juga bahwa kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi berdoa berarti kita sedang menyerahkan, bergantung, percaya kepada Tuhan. Dan itu sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah sikap dari hati kita kepada Tuhan. Ada sesuatu yang menarik, keluarga Gracia, yang saya ingin bacakan dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-91, ayatnya yang kedua. Ya, judul dari perikop ini adalah dalam lindungan Allah. Ayat yang pertama mengatakan demikian: orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang aku percayai. Nah, orang yang berdoa adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ya, di dalam aktivitasnya sehari-hari, dia tidak hanya bertumpu atau tidak hanya mengandalkan kepada kepandaiannya. Dia tidak hanya mengandalkan kepada kemampuan fisiknya. Dia tidak hanya mungkin mengandalkan kepada jabatannya, apa yang diembannya, kepada statusnya. Tetapi orang yang berdoa di dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang berlindung, ya, yang duduk dalam lindungan Tuhan. Jadi orang yang berharap, orang yang percaya, orang yang menggantungkan dirinya kepada Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Tetapi pada waktu malam pun, pada waktu orang ini beristirahat, di sini dikatakan dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Pada waktu beristirahat setelah menjalankan aktivitas sepanjang hari, dia beristirahat menyerahkan hidupnya dalam naungan yang maha kuasa, dalam perlindungan Tuhan. Karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat hidup hanya dengan kemampuannya sendiri. Ya, firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan diberkatinya. Jadi orang yang berdoa adalah tanda dari penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan demikian, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi orang yang berdoa berbicara tentang sikap, ya, tubuh kita yang bisa dilihat orang, ya, berdoa. Tetapi juga yang kedua adalah bicara tentang sikap hati. Nah, ini yang penting sekali. Di dalam hatinya dia berseru kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindunganku. Tidak ada yang lain, bukan manusia, bukan harta kekayaan, bukan jabatan, bukan kepandaian yang mungkin dia miliki. Tetapi dia berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan, bahwa Tuhan adalah kubu pertahanan atau benteng yang dapat menghalangi, yang dapat melindungi, ya, kehidupan dia dari serangan-serangan musuh yang dapat menghancurkan. Dikatakan Allahku yang kupercayai. Hatinya hanya tertuju dan tertambat kepada Tuhan. Doa adalah tanda penyerahan hidup kita kepada Tuhan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati kita. Nah, ini yang paling penting, ya. Orang yang suka berdoa, ya, secara fisik pun atau secara kehidupan sehari-hari, harus memiliki sikap yang sama dengan hati, ya, sikap yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki antusias, ya, semangat, lalu juga pada waktu menghadapi hal-hal yang sukar, dia percaya kepada Tuhan, dan itu akan terlihat di dalam sikap hidup, tetapi juga yang berasal dari sikap hati. Jadi berdoa adalah tanda penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, keluarga Gracia, berdoa juga
adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan melihat kita. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-91 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini satu hal yang luar biasa. Mengapa? Karena kalau di ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua, ini disampaikan oleh kita manusia yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, sehingga kita mengatakan Tuhan adalah tempat perlindungan, Tuhan adalah benteng, Tuhan adalah Allah yang kupercayai. Yaitu adalah sikap hati dari kita manusia. Tetapi yang kedua juga pandangan Tuhan terhadap kita. Nah, ini luar biasa. Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16 dikatakan demikian. Ya, ini pernyataan dari Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, pernyataan ini bukan pernyataan dari orang yang berdoa, tetapi pernyataan ini adalah pernyataan Tuhan kepada orang yang berdoa, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, Tuhan mengenal ya hati setiap orang. Pada waktu datang kepada Tuhan, Tuhan mengenal hati setiap orang. Dia mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Ya, melekat ini satu kata yang menurut saya luar biasa. Ya, kalau di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama dikatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya, menempel pada pokok anggur. Kalau ranting tidak menempel pada pokok anggur, maka ranting itu akan menjadi kering dan mati. Demikian juga dengan pernyataan Tuhan bahwa orang yang berdoa yang datang kepada Tuhan dan Tuhan mengenal hati setiap orang, dia mengatakan hatinya melekat kepadaku, menempel sama seperti ranting kepada pokok anggur. Nah, ini sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan agar setiap kita, hati kita menempel, melekat kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan juga pada waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia menyatakan, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ya, kalau kita bicara tentang meluputkan, artinya menyelamatkan. Mungkin pada waktu ada ombak datang, ombak tetap datang mungkin di dalam kehidupan kita. Ya, kesukaran tetap datang di dalam kehidupan kita, melanda kita. Tetapi ini janji Tuhan, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, orang yang suka berdoa, yang berhubungan pribadi dengan Tuhan, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dikatakan, maka aku akan meluputkannya dari apa? Dari setiap badai yang datang, ya, dari setiap ombak besar yang datang. Bahkan dikatakan, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ini luar biasa, keluarga Gracia. Di ayat yang 15
Dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Untuk orang yang berdoa, yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, bukan berarti hidupnya akan tenang-tenang saja, hidupnya akan lancar-lancar saja. Tetapi bisa saja di dalam kehidupannya ada di sini dikatakan kesesakan. Ya, di dalam hidupnya ada kesesakan yang menimpa, yang melanda, ya. Tetapi janji Tuhan di dalam kehidupan orang yang suka berdoa adalah pada waktu ada kesesakan, maka ada penyertaan Tuhan. Pada waktu berseru di dalam kesesakan, maka Tuhan akan menjawab. Pada waktu ada kesesakan, maka dikatakan, aku akan meluputkannya. Jadi akan menyelamatkan kita, dia akan membentengi kita. Bahkan dikatakan dia akan memuliakan kita dengan caranya. Tetapi sekali lagi, perkara ini bisa terjadi hanya karena satu, yaitu sikap hati kita yang menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kita bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan, kubu pertahanan, Allah yang kita percayai. Di ayat yang 16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di dalam 2 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58 dikatakan bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Ya, mungkin kita melihat ada kesesakan datang, mungkin kita melihat situasi dan kondisi kita tidak seperti yang kita harapkan, tetapi kita tetap terus setia kepada Tuhan, bergantung dan berharap kepada Tuhan, maka ada janji Tuhan bahwa dia akan menyelamatkan kita. Dia akan meluputkan kita. Bukan dengan cara manusia, tetapi dengan caranya Tuhan. Lalu yang ketiga, doa dalam kesesakan. Ya, jadi pada waktu kita dalam kesesakan, ya kita datang kepada Tuhan. Matius 11 ayatnya yang ke-28. Di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-28, ya Tuhan Yesus menyatakan demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Ya, pada waktu kita dalam kesesakan, kita datang berdoa kepada Tuhan, berpegang kepada janji Tuhan, dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, marilah kepadaku. Jadi pada waktu kita kesesakan, Tuhan Yesus mengundang. Dengan tangan terbuka dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, pada waktu kita mungkin karena situasi dan kondisi, ya semangat kita menurun, ya kita mengalami tekanan, lalu kita merasa berbeban berat, maka Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku. Ya, dia tangannya terbuka. Ya, ini adalah doa adalah salah satu
cara kita datang kepada Tuhan di dalam kesulitan kita, di dalam kesukaran kita. Dan ada janji Tuhan mengatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mungkin persoalan kita belum selesai pada waktu kita datang kepada Tuhan, tidak langsung selesai, tetapi kita sudah mengalami kelegaan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Yang tadinya mungkin kita menjadi takut, yang tadinya kita khawatir, yang tadinya kita tidak tenang, tetapi setelah datang kepada Tuhan, janji Tuhan, aku akan memberikan kelegaan. Dia akan singkirkan ketakutan kita, kekhawatiran kita, digantikan dengan iman, digantikan dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah semua permohonanmu kepada Allah dalam doa dan pengucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Akan ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, di luar pikiran dan kekuatan manusia. Dia mampu kerjakan itu di dalam hati kita. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Setelah kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Dia berikan kelegaan, maka kita mulai pikul kuk yang daripada Tuhan, mengikuti rancangan dan kehendaknya. Lalu kita belajar dari Tuhan, dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga melewati kesesakan itu, justru kita mengalami kelegaan, kekuatan, pengalaman rohani yang membuat kita menjadi bertumbuh. Iman kita semakin bertumbuh. Kesesakan bukan membuat kita menurun, bukan membuat kita jatuh, tetapi membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Di ayat 30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apa yang dipasangkan Tuhan di dalam kehidupan kita tidak memberatkan kita, justru membuat kita tenang bersama-sama dengan Tuhan. Pada waktu kita datang, pada waktu kita berdoa kepada Tuhan di dalam kesesakan. Lalu yang keempat, keluarga Gracia berdoa, kita juga dapat saling mendoakan satu dengan yang lain. Lalu juga kita bisa merasakan kuasa daripada doa. Di dalam Yakobus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dari ayat ini kita bisa belajar bagaimana kita menerapkan doa di dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan berjemaat, tetapi juga kita bisa melihat bagaimana kuasa doa itu bekerja. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa.
Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Dikatakan, jikalau ada di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa, datang kepada Tuhan. Dan jikalau ada di antara kamu, di antara kita yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Agar apa? Agar mereka mendoakan yang sakit dan mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Dan inilah kuasa doa, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Pada waktu kita berdoa, bahkan mengundang, ya di sini dikatakan penatua jemaat, ya gembala di mana kita berjemaat, maka akan ada kuasa doa yang turun, terutama bagi orang yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Ya, sesuatu terjadi, ya baik secara fisik maupun Tuhan kerjakan, ya bukan hal yang fisik, seperti pengampunan dosa. Lalu di ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada satu yang menarik di ayat 16 ini adalah saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Nah, ini yang paling penting. Ya, bagaimana kita mungkin di dalam kehidupan keluarga, ya di dalam satu lingkup kecil yang kita hidup sehari-hari di dalamnya. Bagaimana saling mengaku dosa, artinya apa? Artinya tidak hanya saling mengaku dosa, tetapi juga di dalam saling mengaku dosa itu tentu ada saling mengampuni. Ya kalau itu terjadi, maka akan ada kehidupan keluarga yang sehat, kehidupan keluarga yang harmonis. Ya, sakit hati akan disembuhkan. Ya, orang yang terluka akan disembuhkan. Lalu dikatakan lagi adalah dan saling mendoakan. Ya, satu sama lain saling mendoakan di dalam lingkup keluarga yang kecil, tetapi di dalam lingkup yang besar, ya sebagai sesama saudara seiman, itu pun harus terjadi saling mengaku dosa, ya saling menerima, saling mengampuni, dan juga saling mendoakan satu dengan yang lain. Ini satu hal yang penting terjadi di dalam kehidupan keluarga dan di dalam kehidupan gereja dan jemaat Tuhan. Mengapa? Karena dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada kuasa doa yang mengalir di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan sesama saudara seiman, saling mendoakan, saling menyembuhkan, saling mengampuni. Ya, di dalam Mazmur 133 jadi katakan ayat yang pertama, oh betapa indahnya bila saudara seiman ya hidup dengan rukun seperti minyak
yang mengalir dari kepala ke janggut sampai ke jubah turun. Di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya dicurahkan. Ya, di dalam kehidupan doa berbicara tentang sikap hati, tetapi juga berbicara tentang bagaimana kita bisa saling mengaku dosa, saling mengampuni, saling mendoakan satu sama lain. Dan pada waktu itu terjadi, maka dikatakan supaya kamu sembuh. Termasuk di saat-saat ini, mungkin saat-saat yang berat, ya, masa pandemi. Walaupun sekarang sudah lebih longgar, semua sudah mulai berjalan dengan normal, kita bersyukur buat itu. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang masih terus kita harus selesaikan. Pada waktu kita datang berdoa kepada Tuhan, Dia akan menyatakan kehendak dan kuasanya di dalam hidup kita. Dan saya percaya pada waktu kita datang kepada Tuhan, maka kita dapat merasakan janji-janji Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Damai sejahtera, perlindungan, keselamatan yang daripada Tuhan, kesembuhan, itu boleh terjadi di dalam hidup kita. Amin. Baik keluarga Gracia, sebelum kita mengakhiri acara Mutiara Jiwa ini, mari kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh kami terima dan boleh kami hidupi di dalam hidup kami. Kami boleh belajar untuk terus melekat kepada Engkau, membangun hubungan pribadi kami dengan Engkau. Dan kami boleh merasakan janji-janji-Mu digenapi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat seluruh pendengar suara Gracia dimanapun. Kiranya Engkau yang menolong, memberkati kami Tuhan. Juga jikalau ada yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit, Engkau yang boleh menjamah, Engkau yang boleh menyembuhkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin.